Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu teorema Pythagoras. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu mengenal teorema Pythagoras. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana menyatakan teorema Pythagoras dengan rumus, kemudian kebalikan dari teorema Pythagoras, kemudian menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, dan yang terakhir adalah triple Pythagoras. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu menyatakan teorema Pythagoras dengan rumus. Saya langsung aja ya, kita ke bunyi teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah sisi-sisi penyikunya. Jadi kalau kita lihat ini gambar segitiga siku-siku ya. Ini yang bakunya ya. Nanti ada kita lihat segitiga siku-sikunya. Nggak mesti harus seperti ini ya. Yang penting dia segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku ABC. Di sini siku-sikunya di titik sudut B ya. Dan AC ini disebut, lihat nih, AC ini disebut hipotenusa. Biasa kalau di dulu mungkin kalian pakai sisi miring ya. Kalau saya tidak mau pakai sisi miring, saya pakai hipotenusa. Nanti saya beri penjelasan apa itu hipotenusa ya. Nah, langsung aja ya. Hipotenusa itu adalah, jadi bisa dua pengertian dari hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku, atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi ada dua definisi tentang hipotenusa ya. Jadi hipotenusa adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku atau sisi di depan sudut siku-siku. Jadi di sini AC ini adalah hipotenusa ya. AC, ruas garis AC ini boleh kita sebut juga dengan garis B. Sebab apa? Karena garis B ini menghadap ke sudut B ya. Kemudian sisi berpenyiku lainnya ada dua, yaitu AB dan BC. Jadi AB ini disebut sisi berpenyiku. AB ini bisa juga kita sebut dengan garis C. Jadi ruas garis AB bisa kita sebut dengan garis C. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan sudut C. Dan sisi berpenyiku yang lainnya, yang satunya lagi adalah ruas garis BC. Ya, ruas garis BC ini bisa kita sebut juga dengan garis A. Karena apa? Karena ruas garis A ini menghadap sudut A ya. Nah, jadi dari bunyi teorema Pythagoras ini kita bisa memformulasikannya dengan menggunakan bilangan ya. Jadi yang tadi pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang, siapa di sini? AC kan? Jadi AC kuadrat sama dengan jumlah dari sisi-sisi jumlah dari kuadrat sisi terpanjang, Jadi teorema Pythagoras itu kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya kan. Nah, sekarang jadi sisi terpanjangnya di sini adalah AC. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, dari rumus ini bisa diturunkan. Kalau ditanya umpamanya panjang BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kalau ditanya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Sekarang bisa juga kita pakai garis ya. AC tadi sama dengan apa? AC itu sama dengan garis B kan? Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke contoh. Ini definisi hipotenusa tadi ya, nanti kamu lihat lagi. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Berapakah panjang sisi PR pada segitiga PQR ya? Berapakah panjang sisi PR yang ini pada segitiga PQR? Lihat, kenapa saya tidak mengatakan ini adalah sisi miring? Semuanya miring kan kalau dilihat, makanya saya nyebutnya hipotenusa. Karena PR di sini menghadap sudut siku-siku, maka sisi yang terpanjang atau hipotenusanya adalah PR ya.
Nah, di sini diketahui bahwa panjang PQ ada 12 cm dan panjang QR adalah 16 cm. Yang ditanya adalah sisi PR-nya. Jadi PR kuadrat, karena dia yang terpanjang ya, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ itu berapa? 12. 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 144. Sedangkan 16 kuadrat ada 256. 16 kuadrat 16 kali 16 ya. 12 kuadrat 12 kali 12. 14 tambah 144 tambah 256 sama dengan 400. Nah, yang ditanyakan PR. PR, tadi kan PR kuadrat kan? PR sama dengan akar 400. Berapa akar 400? Akar 420. Jadi panjang PR itu adalah 20. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini terdiri dari dua buah segitiga. Ya, dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADB dan segitiga ADC. Nah, sekarang lihat soalnya. Segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB-nya 26, ya. AB-nya 26, kemudian AC-nya 40 dan garis AD yaitu garis tinggi dari segitiga ABC itu adalah 24 cm. Yang ditanya adalah berapa panjang sisi BC, ya. Yang A itu panjang sisi BC. Panjang, saya mereng aja ya. Panjang sisi BC. Panjang sisi BC. Sisi BC itu terdiri dari sisi BD dan BC, ya. Jadi panjang BC itu ini terdiri dari panjang BD dan panjang DC, ya. Terdiri dari panjang BD dan panjang DC. Nah, berarti kita harus cari di sini. Kita lihat dulu ada dua. Berarti kita lihat segitiga. Yang pertama ini kita lihat segitiga. Lihat segitiga ADB. Lihat segitiga ADB. Lihat segitiga ADB. Ini untuk mencari panjang BD. Ya, ini mencari panjang BD. Mencari panjang BD. Nah, segitiga ADB siku-siku di mana? Siku-siku di D. Berarti hipotenusanya siapa? Hipotenusanya AB kan? Berarti AB kuadrat. Nih saya tulis dari rumus awalnya aja, dari rumus Pitagorasnya. AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat. Jadi ibaratnya nggak usah pandang dulu yang di sini, pandang segitiga ADB ya. Nah, sekarang yang ditanya BD kan? BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AD kuadrat. AB panjangnya berapa? AB panjangnya 26 kuadrat. Kemudian AD panjangnya berapa? AD panjangnya 24 kuadrat. 26 kuadrat nanti kamu cari ya, itu 676. Sementara 24 kuadrat itu adalah 576. 676 ini BD ya, BD kuadrat. BD kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576 sama dengan berapa? Sama dengan 100. Berarti BD sama dengan akar dari 100. Berapa akar 100? Akar 100 adalah 10. Jadi panjang BD itu sama dengan 10 cm. Sekarang untuk mencari panjang DC. Mencari panjang DC, kita lihat segitiga. Lihat segitiga ADC. Jadi ADC untuk mencari panjang DC, ya. Mencari panjang DC. Mencari panjang DC.
Nah, sekarang kita lihat lagi rumus awal ya dari teorema Pitagoras. Siapa yang hipotenusanya adalah AC kan? Berarti AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, yang ditanya siapa di sini? Yang ditanya adalah DC kan? Berarti DC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat. AC sama dengan berapa? AC itu sama dengan 40. Jadi 40 kuadrat dikurang AD sama dengan berapa? AD sama dengan 24 kuadrat. 24 kan jadi 24 kuadrat. 40 kuadrat sama dengan berapa? 1600. 1600 kurang 24 kuadrat itu 576. Ya, berarti DC kuadrat sama dengan DC kuadrat sama dengan 1600 kurang 574 itu sama dengan 1024. Ya, 1024. Itu DC kuadrat. DC sendiri sama dengan akar dari 1024. Di sini saya mau mengajarkan cara cari akar 1000 yang besar ya. Akar 1024. Ngulang lagi nih, saya cari akarnya ya. Jadi di sini akar dari 1024. Nah, selalu kita hitungnya dari sini. Dua dari sini kita coret itu ya. 1 2. Berarti di sini ya kita garis. 1 2 kita garis. Gitu. Sekarang berarti kita cari yang ini dulu. Akar dari 10. Dia ini bilangan kuadrat berapa yang bilangan berapa yang dikuadratkan, hasilnya harus kurang dari 10 ya. Berarti yang kurang dari 10 dikuadratkan adalah 3 kan? Coba lihat 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kan kurang dari 10 kan? Kita kurangi 10 kurang 9 1. 124. Nah, sekarang berapapun bilangan di sini kalikan 2. Ya, 3 kan? Kalikan 2 berarti 6. 6 dikali bilangan berapa? 6 berapa nih ya? Dikalikan bilangan berapa? Yang hasilnya 124. Di sini bilangnya harus sama. Umpamanya 61 kali 1 ya. Jadi bilangan titik-titiknya ini sama. 61 kali 1 kan 61, enggak sampai. Coba 62. 62 kali 2. Betul enggak 124? Iya, betul. Jadi jawabannya adalah 2 di sini. Ini 2 juga kita tulis. Ini 2 juga. Jadi dapatnya hasilnya adalah 124 kan, 62 kali 2. Ternyata habis. Ya. Jadi akar dari 1024 adalah 32. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah panjang BC-nya. Jadi panjang BC sama dengan panjang BD ditambah dengan panjang DC. Panjang BD sama dengan berapa? Panjang BD sama dengan 10, panjang DC sama dengan 32. Berarti hasilnya adalah 42. Ya, 42 cm. Itu panjang BD. Sekarang yang B-nya, yang B ditanya adalah keliling segitiga ABC-nya, keliling segitiga ABC ya. Jadi keliling segitiga ABC, saya takut nggak nampak ya. Sini ya, nih. Keliling segitiga ABC. Keliling segitiga ABC itu sama dengan namanya orang keliling, berarti semuanya ditambah kan? Berarti AB ditambah BC ditambah CA ya, atau AC. AB panjangnya 26. AB panjangnya 26. Kemudian BC panjangnya 42.
dan CA panjangnya adalah 40. CA panjangnya 40. 26 tambah 42 tambah 40 hasilnya adalah 108 cm. 108 cm. Tambahkan biasa ya. Yang berikutnya adalah luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Rumusnya, rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Siapa alasnya? Alasnya adalah BC. Berarti setengah kali BC. Tingginya siapa? Tingginya adalah AD kali AD. Berarti setengah dikali 108 dikali AD-nya 40. Setengah kali 108 kali 40. Setengah kali 108 itu 40 sama dengan 54. 54 kalikan dengan 40. Jawabannya adalah maaf ya. BC panjangnya 42, bukan itu. BC panjangnya 42 ya, bukan. BC panjangnya 42. Jadi setengah kali 42 kalikan dengan 40 sama dengan 21 kali 40. 504 cm. Maaf ya, saya AD panjangnya berapa sini? Oh, AD bukan itu. AD panjangnya 24 ya. Maaf ya. Saya ulangi, berarti setengah BD, terlalu PD saya. Ini padahal hasilnya bukan BD, ini ya BC. Setengah kali BC. Tuh lihat ya, segitiganya setengah kali BC kali AD ya. Jadi setengah kali BC-nya itu 42. AD-nya itu 24. Setengah kali 42, 21. 21 kalikan dengan 24 itu sama dengan 504 cm persegi ya. Nah, ini nomor tentang menyatakan teorema Pythagoras dengan rumus. Berikutnya kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pythagoras. Nah, kebalikan teorema Pythagoras tadi kan teorema Pythagoras pada segitiga pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi berpenyikunya kan. Nah, kalau kebalikan teorema Pythagoras ini lihat ya, diketahui segitiga ABC dengan A, B, dan C adalah sisi-sisi dari sudut A, sudut B, dan sudut C, maka akan berlaku kebalikan teorema Pythagoras. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga siku-sikunya, segitiga ABC-nya siku-siku di A ya. Kemudian jika B kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga siku-sikunya siku-siku di B. Begitu juga kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-sikunya di C. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh berikutnya maksudnya, contoh berikutnya. Diketahui PQR, segitiga PQR memiliki panjang sisi PQ 13 cm, QR 5 cm, dan PR sama dengan 12 cm. Tunjukkan bahwa segitiga PQR adalah segitiga siku-siku ya. Sekarang kita lihat PQ-nya 13. PQ sama dengan 13. Saya tidak kasih cm ya, sama aja. Saya lama nulisnya 13 cm maksudnya ya. QR-nya sama dengan 5 cm. Dan PR sama dengan
12 cm. Yang ditanya adalah tunjukkan bahwa segitiga ABC adalah siku-siku, ya. Sekarang lihat kuadrat sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang di sini yang mana? Sisi yang terpanjang adalah PQ kan? Nah, jadi kuadrat sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu sama dengan 13 kuadrat kan, di antara 13, 5 dengan 12 sisi terpanjang kan PQ 13 ya, berarti kuadrat sisi terpanjang adalah 13. 13 kuadrat sama dengan 169. Sekarang jumlah kuadrat sisi-sisi berpenyikunya yang lainnya ya. Nah, jumlah kuadrat sisi yang lainnya, jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jumlah kuadrat sisi yang lain adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sekarang kita lihat 5 kuadrat berapa? 25. 12 kuadrat berapa? 144. 25 tambah 144 sama dengan berapa? 169. Berarti kalau gitu kita lihat di sini tadi kuadrat sisi yang terpanjang adalah PQ kan? 13 itu PQ. Berarti PQ kuadrat betul enggak? Sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. QR kuadrat tambah PR kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169. Kemudian 5 kuadrat sama dengan 25. 12 kuadrat 144. Jadi kalau gitu terbuktikan bahwa segitiga ABC adalah siku-siku ya. Jadi ini bagian yang A ya. Jadi terbukti bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku karena memenuhi ini ya. Adalah segitiga siku-siku. Adalah siku-siku. Sekarang yang ditanya berikutnya. Tunjukkan sudut manakah yang merupakan sudut siku-siku. Sekarang lihat tadi teorema Pythagoras bilangnya gitu kan. Bahwa kebalikan teorema Pythagoras bahwa sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi berpenyikunya. Maka dia sudut siku-sikunya ada di titik A karena karena garis A ini menghadap sudut A. Kan itu. Kalau di sini dia kan berupa garis. Kita lihat yang terpanjang sisinya atau hipotenusanya kan PQ. Sekarang di sini lihat PQ ini udah ada dia segitiganya segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku terdiri dari PQR. Nah, di sini yang tak ada hurufnya siapa? Huruf R kan, berarti sudut siku-sikunya ada di R. Karena dia garisnya adalah PQ. Maka sudut yang merupakan sudut siku-siku untuk B, sudut siku-sikunya di R. Ya, sudut siku-sikunya di R. Ya, jadi gitu aja gampang. Kalau misalnya dia segitiganya PQR, hipotenusanya PR, maka sudut siku-sikunya pasti di R, gitu ya. Karena garisnya titiknya ada di P dan PQ kan, berarti satu titik yang ada yaitu R, maka dia sudut siku-sikunya di R, gitu ya. Dan ini kebalikan teorema Pythagoras. Yang kedua, kita mau mengetahui jenis-jenis segitiga berdasarkan garisnya ya. Jadi jenis segitiga berdasarkan garisnya. Nah, sekarang kita lihat. Diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi-sisi A, B, dan C. Dengan A merupakan sisi terpanjang. Di sini berlaku ketentuan. Kalau A kuadrat sama dengan
B kuadrat tambah C kuadrat, maka dia segitiganya siku-siku. Kalau misalnya A kuadratnya lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya lancip. Kalau A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Di sini A-nya merupakan sisi terpanjang ya, semuanya sisi terpanjang. Sekarang kita lihat contoh pertama. Tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Maksud saya yang tadi itu bukan garisnya, panjang sisinya, salah ngomong ya. Panjang sisi-sisinya. Jadi berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga itu kita bedakan jadi 3. Segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, yang A. Yang A, segitiga ABC dengan panjang AB-nya. Jadi segitiga ABC, apakah jenis segitiganya? Apakah siku-siku? Apakah lancip? Apakah tumpul? Segitiga ABC, panjang AB-nya 4. AB-nya 4 cm ya, 4 cm. Saya tulis 4 aja. BC-nya sama dengan 5 cm. Dan AC-nya sama dengan 6 cm. AC sama dengan 6 cm. Nah, yang terpanjang di antara semuanya garis ini yang mana? Yaitu garis AC kan? Kita lihat. Berarti AC kuadrat titik-titik, kita nggak tahu nih apakah tandanya apa nanti ya. Titik-titik AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Jadi yang di sini adalah sisi yang terpanjangnya ya. Nah, terpanjangnya kan 6 AC kan yang terpanjang ya. Kita masukkan AC itu sama dengan 6, berarti 6 kuadrat. Titik-titik AB itu 4, berarti 4 kuadrat. BC itu 5, berarti 5 kuadrat. 6 kuadrat ada 36. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. 16 ditambah 25 sama dengan berapa? Sama dengan 41. Berarti ini masih titik-titik ya. 36 dengan 41. Mana? Yang 36 dengan 41, 36 lebih kecil kan? 36 lebih kecil dari 41. Otomatis di sini AC kuadrat lebih kecil daripada AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau dia lebih kecil, seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa kalau dia sisi terpanjangnya lebih kecil, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Jadi segitiga ABC itu adalah lancip jenisnya ya. Sekarang yang B. Yang B, segitiga KLM, segitiga KLM, di situ panjang KL-nya 5, KL-nya panjangnya 5, KL panjangnya 5, kemudian LM-nya panjangnya 3, LM panjangnya 3, dan terakhir KM panjangnya 4, KM panjangnya 4. Nah, di sini dilihat KL 5, LM 3, KM 4. Yang terpanjang siapa? Yang terpanjang KL kan? Berarti KL kuadrat. Nggak usah kita kasih itu dulu. Kita kan nggak tahu mana lebih besar, mana lebih kecil kan? Titik-titik LM kuadrat. LM kuadrat ditambah dengan KM kuadrat. LM kuadrat ditambah dengan KM kuadrat. Baru kita substitusikan atau kita masukkan bilangannya. KL kan 5, berarti 5 kuadrat. Titik-titik LM itu 3, berarti 3 kuadrat ditambah KM itu 4, berarti 4 kuadrat. Baru kita cari 5 kuadrat itu kan 25. Masih titik-titik dulu. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat nih, kuadrat ya. 4 kuadrat itu 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Ini 25 juga kan? 25 berarti sama dengan 25. Berarti KL kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KM kuadrat. Kalau dia sama dengan, berarti segitiga KLM adalah siku-siku.
Segitiga KLM itu siku-siku. Yang ketiga, contoh yang ketiga atau C. Yang C itu segitiga PQR dengan panjang PQ-nya sama dengan 10 cm. PQ sama dengan 10 cm. Kemudian QR 6 cm. Kemudian PR-nya 5 cm. Yang terpanjang berarti adalah PQ kan? Berarti PQ kuadrat sama dengan titik-titik ya. Salah sebut. PQ kuadrat titik-titik QR kuadrat ditambah PR kuadrat. Baru kita substitusikan. PQ itu 10, berarti 10 kuadrat titik-titik QR adalah 6. Berarti 6 kuadrat ditambah PR itu adalah 5 kuadrat. 10 kuadrat berapa? Ya, 100. 10 kuadrat 100. 6 kuadrat 36. 5 kuadrat 25. 36 ditambah 25 sama dengan 61. 100 dengan 61 berarti 100 lebih besar daripada 61. Kalau gitu PQ kuadrat itu lebih besar daripada QR kuadrat ditambah PR kuadrat. Kalau lebih besar berarti segitiga PQR adalah segitiga tumpul ya. Jadi segitiga PQR adalah tumpul. Gimana? Mudah kan cara menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya ya. Udah bisa kan? Nah, yang terakhir adalah triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu adalah bilangan asli. Jadi 3 bilangan asli. Di sini nanti dibilangkan A, B, C ya. Jadi 3 bilangan asli yang memenuhi rumus Pythagoras. Jadi kalau bilangan aslinya adalah A, B, dan C, jadi dia memenuhi rumus Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jadi 3 bilangan itu disebut triple Pythagoras ya. Kalau dia memenuhi rumus dari teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita contoh. Apakah bilangan 7, 24, dan 25 adalah triple Pythagoras ya. Nah, kita lihat. Jadi 24, 25 biasanya seperti ini juga ya. 7,24,25 adalah triple Pythagoras, merupakan triple Pythagoras, Sekarang kita lihat, yang terpanjang sisinya adalah 25 kan? Berarti kuadrat sisi terpanjang. Jadi kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan 25 kuadrat kan? 25 kuadrat sama dengan 625. Sekarang jumlah kuadrat sisi berpenyikunya. Berarti kalau udah sisi terpanjang yang 1 berarti yang 2 ini adalah sisi berpenyikunya kan? Nah, jumlah kuadrat sisi yang lain aja ya. Jangan siapa tahu dia bukan segitiga siku-siku kan. Kalau dia bukan segitiga siku-siku, dia tidak akan memenuhi triple Pythagoras ya. Jadi jumlah kuadrat sisi
yang lain, itu sama dengan berarti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan berapa? 49. 7 kali 7 ya. 24 kuadrat 24 kali 24 576. 576 tambah 49 sama dengan berapa? Sama dengan 625. Ya. Jadi karena 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, ya, maka 7, 24, 25 adalah triple Pythagoras, ya. Jadi adalah triple Pythagoras. Ya, jadi itu sudah kita pelajari semua. Jadi saya ulang lagi secara keseluruhan ya. Jadi kalau dia segitiga siku-siku, maka dia akan memenuhi teorema bahwa kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi berpenyikunya, ya. Dan kalau dia memenuhi kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka dia pasti memenuhi triple Pythagoras. Jadi kalau dia triple Pythagoras, maka dia akan merupakan segitiga siku-siku, ya. Demikianlah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.